selamat datang dan selamat bergabung. Kali ini saya akan menjelaskan materi rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank atau bank reconciliation ini adalah proses untuk menyesuaikan informasi pada catatan transaksi atas saldo kas antara catatan yang ada di bank dan yang ada di perusahaan. Dan rekonsiliasi ini dilakukan untuk mencegah adanya penyelewengan antara pihak bank maupun pihak perusahaan. Jadi perusahaan yang berskala besar itu pada umumnya melakukan transaksi pembayaran dengan mengeluarkan cek, kecuali untuk transaksi pembayaran yang relatif kecil itu biasanya dilakukan dengan membentuk dana kecil. Nah, perusahaan juga membentuk rekening untuk memfasilitasi transaksi penerimaan, pengeluaran, maupun penarikan sebagai penunjang proses bisnis. Jadi pada dasarnya secara teoritis, saldo kas yang ada di catatan perusahaan dan yang ada di catatan bank itu seharusnya sama, tetapi pada kenyataannya, pada praktiknya itu selalu berbeda. Kenapa? Karena ada beragam transaksi yang akan mempengaruhi saldo di rekening koran maupun saldo di perusahaan. Yang akan saya bahas pertama kali adalah transaksi yang akan mempengaruhi saldo di rekening koran atau di bank. Yang pertama itu ada setoran dalam proses atau deposit in transit. Jadi deposit in transit ini adalah simpanan yang disetorkan oleh bank. Umumnya itu dilakukan di akhir bulan, tetapi oleh bank belum dicatat. Jadi perusahaan itu sudah menyetorkan uang di akhir bulan, tetapi oleh bank belum dicatat. Biasanya hal ini terjadi karena beberapa peristiwa, misalkan karena adanya aturan internal dari bank bahwa transaksi yang terjadi di akhir bulan itu baru dapat dicatat di awal bulan berikutnya, atau bisa jadi karena bank sudah terlanjur membuat laporan bank sehingga transaksi setoran oleh perusahaan ini baru akan diakui di awal bulan berikutnya dan tentunya akan menambah di rekening perusahaan yang ada di bank. Lalu yang kedua ada cek dalam peredaran atau outstanding check. Jadi outstanding check ini adalah cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, sudah dibukukan sebagai pengeluaran, tetapi oleh si pihak pemegang cek itu belum dicairkan atau belum diuangkan, sehingga oleh bank pun belum dilakukan pencatatan sebagai pengeluaran. Yang ketiga ada kesalahan pencatatan oleh bank. Kesalahan ini bisa bertambah atau berkurang ketika dilakukan rekonsiliasi nantinya tergantung jenis transaksinya, apakah pengeluaran ataukah penerimaan. Nah, kalau pengeluaran apabila dicatat terlalu besar maka akan menambah, dan jika penerimaan apabila dicatat terlalu rendah maka akan menambah juga. Lalu pengeluaran yang terlalu rendah maka harus dikurangkan. Kemudian penerimaan yang terlalu tinggi juga harus dikurangkan. Nah, itu adalah beberapa transaksi yang mempengaruhi saldo rekening koran atau di bank. Lalu selanjutnya ada transaksi yang mempengaruhi saldo di perusahaan. Yang pertama itu ada penagihan bank atau bank collection. Jadi untuk mengumpulkan penagihan piutang atau sebagai alat untuk menerima pembayaran piutang dari pelanggan, maka perusahaan ini menggunakan jasa inkaso atau transfer oleh pihak bank, sehingga nantinya pelanggan itu tinggal mentransfer atau membayar piutangnya ke bank, dan bank akan melaporkan ke perusahaan sejumlah nominal tertentu. Namun, pada rekonsiliasi ini ada sejumlah
penagihan bank yang sudah diterima oleh bank dari pelanggan tetapi belum dilaporkan ke perusahaan, sehingga harus ditambahkan di bagian akun perusahaan ketika dibuat rekonsiliasi bank. Lalu selanjutnya ada cek kosong atau not sufficient fund. Cek kosong ini adalah sejumlah cek yang diterima perusahaan dari pihak pelanggan sebagai alat pembayaran piutang, tetapi ketika akan dicairkan atau ketika akan diuangkan ke bank, ternyata saldo rekening milik pelanggan ini uangnya tidak mencukupi untuk mencairkan cek tersebut, atau jumlah saldo yang ada di rekening itu nominalnya lebih rendah dari jumlah saldo yang tertera di bagian cek, sehingga dikembalikan ke pihak bank dan perusahaan pun harus mengurangkan kembali jumlah piutang yang sebelumnya sudah diakui sebagai penerimaan oleh perusahaan. Jadi misalkan pada saat menerima piutang itu perusahaan sudah menjurnal di bagian debitnya adalah penerimaan dan di kreditnya adalah piutang, dan piutang itu dianggap sudah dibayar, tetapi ketika pergi ke bank ternyata saldonya tidak mencukupi, maka perusahaan itu harus menjurnal kembali piutangnya, kembali ditimbulkan dan penerimaannya kembali dikurangkan. Lalu selanjutnya ada cek di tempat atau counter check. Counter check ini adalah transaksi penarikan uang di bank, tetapi tidak menggunakan cek, tetapi melainkan menggunakan formulir khusus dari bank. Lalu ada biaya bank atau bank charge. Biaya bank ini biasanya dibebankan oleh bank ke perusahaan sebagai biaya administrasi. Lalu ada jasa giro atau pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan dari bank sebagai imbalan karena telah menggunakan rekening tertentu. Lalu ada kesalahan pencatatan oleh perusahaan. Sama seperti kesalahan di bank, tergantung ke transaksi pengeluaran atau penerimaannya, apakah dicatat terlalu besar atau terlalu rendah. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal rekonsiliasi bank. Saldo rekening PT Aji Jaya di Bank BCA pada tanggal 31 Agustus berjumlah 52.750.000. Sedangkan saldo menurut rekening koran sebesar 63.500.000. Terdapat perbedaan antara saldo di perusahaan sebesar 52.750.000 dan di bank sebesar 63.500.000. Setelah dilakukan penelitian, ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan pada saldo tersebut dan diminta untuk membuat rekonsiliasi dan membuat jurnal penyesuaian. Tapi sebelum ke bagian rekonsiliasi bank, terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi transaksi ini masuk ke dalam jenis kategori transaksi apa dan ditempatkan di bank atau perusahaan, dan posisinya itu apakah akan bertambah ataukah berkurang. Nah, yang pertama, poin A, ada 3 lembar cek berjumlah 24.375.000 telah dikeluarkan PT Aji Jaya, tapi belum ditukarkan atau belum dicairkan oleh pihak penerima bank. Artinya, cek ini masih beredar atau disebut sebagai outstanding check, dan nantinya akan berkurang di bagian bank karena cek ini masuk ke dalam transaksi pengeluaran, dan ketika dicairkan di bank maka akan mengurangi saldo rekening perusahaan yang ada di bank. Lalu transaksi yang kedua adalah
setoran dari pelanggan melalui bank untuk pembayaran utangnya sebesar 6.975.000. Bank BCA baru menginformasikan ke PT Aji Jaya bersama rekening koran. Jadi, berdasarkan transaksi ini, PT Aji Jaya ini menggunakan jasa penagihan melalui pihak bank. Jadi, pelanggan PT Aji Jaya ini akan membayar utangnya, sehingga PT Aji Jaya akan menerima piutang sebesar 6.975.000. Masuk ke kategori penagihan bank, dan karena ini adalah penerimaan piutang bagi PT Aji Jaya, maka akan menambah di saldo perusahaan atau book. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah setoran tanggal 31 Agustus sebesar 6 juta belum dibukukan oleh bank. Nah, ini masuk ke kategori setoran dalam proses. Jadi, setoran ini baru akan dicatat sebagai penambahan di rekening bank pada awal bulan berikutnya. Lalu, di poin D ada sebuah cek yang diterima debitur sejumlah 4 juta telah didepositokan ke bank dikembalikan karena tidak cukup dana. Ini termasuk ke transaksi cek kosong atau not sufficient fund, sehingga harus dikurangkan kembali di bagian perusahaan atau book, sehingga piutang debitur itu kembali muncul dan tidak diakui sebagai penerimaan. Lalu selanjutnya ada cek nomor 451 yang ditarik oleh PT Abadi Jaya sebesar 7.500.000 salah dibukukan oleh bank ke rekening PT Aji Jaya. Jadi di sini bank melakukan kesalahan atau bank error. Harusnya PT Abadi Jaya yang melakukan penarikan dan yang otomatis nantinya saldo milik PT Abadi Jaya ini yang berkurang, tetapi karena namanya hampir sama, bank malah mengurangkan dari saldo PT Aji Jaya, sehingga saldo PT Aji Jaya ini harus dikembalikan dengan menambah kembali sebesar Rp7.500.000. Selanjutnya ada cek nomor 251 di X sebesar 15.275.000 untuk pelunasan utang ke CV Sejahtera oleh PT Aji Jaya dicatat sejumlah 12.575.000. Di sini perusahaan yaitu PT Aji Jaya melakukan kesalahan pencatatan atau book error. Jadi seharusnya membayar utang sebesar 15.275, tapi malah dicatat sejumlah 12.575. Jadi karena ini adalah pengeluaran yang dicatat terlalu rendah, maka harus dicatat kembali sebagai pengeluaran. Karena pengeluaran kas itu dicatat di sebelah kredit, maka nantinya akan mengurangi saldo perusahaan atau book. Lalu selanjutnya di poin G ada biaya bank atau bank service charge yang nantinya akan mengurangi saldo kas di perusahaan sebesar 900.000. Lalu ada jasa giro atau pendapatan bunga, service revenue, dan akan menambah di bagian perusahaan sebesar 500.000. Nah, setelah diidentifikasi jenis transaksinya dan kategorinya di bank atau di perusahaan, maka selanjutnya bisa dibuat rekonsiliasi bank dalam bentuk skontro dan stafel. Nah, skontro ini adalah bentuk yang sebelah menyebelah. Jadi, bagian perusahaan itu dicatat di sebelah kiri dan bank di sebelah kanan. Sedangkan untuk stafel itu vertikal, memanjang ke bawah. Jadi yang bagian perusahaan itu dicatat di sebelah atas dan bank di sebelah bawah. Lalu di sini transaksinya adalah yang pertama kita harus memasukkan saldo kas menurut catatan perusahaan
sebelum adanya rekonsiliasi dan saldo kas menurut catatan bank sebelum adanya rekonsiliasi. Berapa? Jumlahnya ada di bagian soal yang paling awal. Disebutkan bahwa saldo rekening PT Aji Jaya di Bank BCA, artinya ini adalah saldo milik PT Aji Jaya di Bank BCA, tapi menurut catatan perusahaan sejumlah 52.750.000. Nah, sedangkan menurut rekening koran atau menurut bank itu 63.500.000. Maka dimasukkan saja di sini perusahaan 52.750 dan bank 63.500. Lalu selanjutnya masukkan transaksi yang akan menambah di bagian perusahaan. Di sini ada transaksi penagihan bank atau penerimaan utang sebesar 6.975.000. Lalu ada penerimaan jasa giro atau pendapatan bunga sebesar 500.000. Maka tinggal dimasukkan saja poin B menambah dan poin H juga menambah. Lalu 6.975 dan 500.000 ini dijumlahkan sehingga menghasilkan 7.475. Kemudian 7.475 ini dijumlahkan kembali dengan saldo awal sebelum rekonsiliasi sehingga muncul jumlah penerimaan perusahaan itu sebesar 60.225. Setelah saldo penambahan dimasukkan, maka selanjutnya tinggal memasukkan transaksi yang akan mengurangi saldo rekening kas di perusahaan. Di sini ada 3 jenis transaksi, yaitu yang pertama adalah cek kosong, kemudian book error atau kesalahan pencatatan, dan pembayaran biaya bank. Maka langsung dipindahkan saja. Poin D, cek kosong sebesar 4 juta. Poin F, kesalahan pencatatan sebesar selisihnya yaitu 2.700.000. Kemudian biaya bank sebesar 900.000. Lalu seluruh pengeluaran ini dijumlahkan. Dan untuk mengetahui saldo kas setelah rekonsiliasi, itu tinggal jumlah penerimaan tadi sebesar 62.25 dikurangkan dengan jumlah pengeluaran sebesar 7.600.000. Sehingga saldo kas setelah rekonsiliasi menurut perusahaan adalah sebesar 52.625.000. Nah, selesai di perusahaan, kita berpindah ke bagian bank. Sama seperti di perusahaan tadi, kita harus memasukkan saldo yang akan menambah di poin bank. Di sini ada 2 jenis transaksi, yaitu deposit in transit sebesar 6 juta dan kesalahan pencatatan tadi oleh bank sebesar 7.500.000. Tinggal dimasukkan poin C, setoran dalam proses 6 juta, lalu kesalahan pencatatan di poin E sebesar 7.500.000. Kemudian dijumlahkan 6 juta ditambah 7.500.000 dan hasilnya adalah 13.500.000. Kemudian 13.500.000 ditambahkan dengan saldo kas sebelum rekonsiliasi sehingga muncul jumlah 77 juta. Nah, setelah itu kita harus memasukkan jumlah yang akan menjadi pengurang saldo kas di bank. Di sini ada outstanding check atau cek yang masih beredar sebesar 24.375.000. Maka langsung dimasukkan saja poin A, cek yang beredar atau outstanding check sebesar 24.375.000. Untuk mengetahui saldo bank setelah rekonsiliasi, maka penerimaan dikurangkan dengan cek yang beredar. Sehingga hasilnya adalah 52.625.000. Sama seperti jumlah kas setelah rekonsiliasi yang ada di perusahaan. Pengerjaan rekonsiliasi bank ini baru dianggap tepat kalau
jumlah antara saldo kas dan saldo bank itu sama. Lalu selanjutnya untuk bentuk stafel itu sama saja dengan kontrol, tinggal dipindahkan menjadi bentuk vertikal. Seperti ini, masih sama jumlahnya. Jumlah akhirnya pun sama, 52.625.000. Dan penambahan pengurangannya pun masih sama. Setelah selesai membuat rekonsiliasi, maka kita harus membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Nah, jurnal penyesuaian ini hanya berlaku untuk transaksi yang mempengaruhi saldo perusahaan. Berarti yang harus dibuat penyesuaian adalah transaksi poin B, kemudian poin D, lalu poin F, poin G, dan poin H. Sehingga ada 5 jenis transaksi. Namun karena kelima jenis transaksi ini hanya masuk ke dalam 2 kategori, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas, maka jurnal penyesuaiannya dapat digabung. Nah, yang pertama, kita jurnal terlebih dahulu penerimaan. Di sini ada penagihan bank, berarti kasnya bertambah dan piutangnya berkurang karena menerima pembayaran utang dari pelanggan. Lalu ada penerimaan pendapatan bunga atau service revenue. Maka kasnya bertambah dan service revenue atau pendapatan jasa gironya pun bertambah. Jurnal penyesuaiannya tinggal dimasukkan saja kas di debit karena bertambah, lalu piutang usahanya berkurang di sebelah kredit karena dibayar, dan pendapatan jasa gironya bertambah karena menerima sebesar 500.000. Dan jumlah kasnya itu tinggal menjumlahkan dari saldo kredit, yaitu 7.475.000. Dan ini bisa dicantumkan keterangan, yaitu penyesuaian atas penerimaan piutang dan pendapatan jasa giro. Nah, lalu transaksi yang kedua adalah transaksi pengeluaran kas. Di sini pengeluaran kas ada 3, yaitu di poin D, di poin F, dan di poin G. Di poin D ini adalah transaksi penerimaan dari debitur yang tidak cukup dana. Artinya, piutang milik debitur yang sebelumnya sudah diakui lunas, maka harus dijurnal kembali di sebelah debit karena kembali bertambah akibat belum dibayar karena dananya tidak mencukupi atau adanya cek kosong sebesar 4 juta rupiah. Lalu yang kedua ada kesalahan pencatatan sebesar selisih dari 15.275 dikurangi 12.575 atau sebesar 2.700.000. Dan transaksi ini terjadi karena salah mencatat pengeluaran utang, sehingga harus dijurnal kembali di bagian utang dagang sebesar 2.700.000. Karena utang dagang akan berkurang di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Karena ini adalah transaksi pengeluaran, maka utang dagangnya harus dicatat lagi di sebelah debit sebesar 12.575. Supaya lebih jelasnya, jadi sebelumnya perusahaan itu menjurnal pengeluaran kas untuk
pembayaran utang sebesar 12.575.000. Padahal seharusnya jumlah yang di jurnal adalah 15.275.000, sehingga ada selisih sebesar 2.700.000. Nah, supaya mencerminkan jumlah yang sebenarnya yaitu 15.275, maka harus dibuat jurnal kembali dengan menjurnal utang dagang di sebelah debit dan kas di sebelah kredit sebesar selisihnya yaitu 2.700.000. Sehingga nantinya ketika dibuat buku besar, misalkan di sini buku besar utang dagang. Nah, awalnya kan berkurang 12.575.000. Tapi harusnya adalah 15.275.000, maka dibuat jurnal penyesuaian atau jurnal koreksinya 2.700.000, sehingga ketika dijumlahkan maka akan memunculkan nominal yang tepat yaitu 15.275.000. Nah, sehingga pada saat pembuatan jurnal penyesuaian utang dagangnya itu harus didebit dan nantinya kasnya dikredit. Nah, seperti itu untuk ilustrasinya. Lalu lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu biaya bank sebesar 900.000. Biaya bank 900.000. Dan di kreditnya adalah kas berkurang sejumlah transaksi yang ada di debit, yaitu 7.600.000 rupiah. Di bawahnya bisa ditulis keterangan penyesuaian atas utang dan biaya bank. Jurnal ini bisa dipisah menjadi beberapa jurnal, misalnya untuk yang pertama ini jadi 2 jurnal, jadi kas piutang usaha, terus jurnal berikutnya kas pendapatan jasa giro, atau boleh disatukan seperti ini. Namun kalau ingin lebih efisien dan lebih cepat bisa digabung seperti ini. Lalu selanjutnya dijumlahkan jadi hasilnya adalah 15.075.000.